Aku sebenarnya nyalonin itu memang dipaksa sih sebenarnya dari guru. Waduh, ini kan kita rencananya mau ngasih motivasi udah. Ini deh. How did you brand yourself? How I did. Bener bikin satu proker yang ini bisa ngebantu banyak orang gitu. Manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Oke, halo teman-teman, balik lagi di Ada Kala Podcast. Nah, kali ini gue sama orang yang termasuk kayak eksklusif. Nah, jadi kali ini aku tuh sama aku. Ini pertama kali Kakak ngomong aku. Kali ini gue sama junior di organisasi sebelumnya. Tapi sebenarnya dia ini juga satu jurusan sama aku. Kamu angkatan di bawah Kakak kan? 1 tahun. Iya, 19. Oke, please welcome Sherlina. Terima kasih. Kenalin nama nih? Iyalah. Iya ya. Aku Sherlina, bisa dipanggil Shirley. Shirley. Ya. Oke, siapa yang mau manggil Shirley? Semua orang sih, tapi ada juga yang manggil Shirley, ada yang manggil Sher, ada yang manggil C, ada yang manggil Lina juga ada sih. Lina. Iya. Ya Allah, ibu-ibu banget namanya. Sekali ibu banget ya, ibu able. Enggak penting ya sebenarnya. Kan faedah. Sebenarnya kita gimana ya? Jadi sebenarnya kita di sini agak terasa kepres gitu loh. Karena di sini quiet, crowded. Enggak crowded sih. Crowded enough lah kakak. Yes, I know. Tapi untuk membuat percakapan agak kencang di sini kayaknya nggak nyaman lah gitu. Nah, tapi di antara semua kekurangan dan permasalahan itu kita tetap ngobrol ya, Dek. By the way, sebelumnya terima kasih buat udah mau datang. Ini adalah podcast terakhir sebelum puasa, teman-teman. Sebenarnya besok tuh udah puasa. Ya kan? Kamu puasa nggak? Aku insya Allah sih puasa, insya Allah. Kenapa insya Allah? Ya insya Allah. Insya Allah iya, tentulah kita puasa kan. Iya kan? Selagi Muslim. Kamu Muslim? Nggak nengok tampilannya ya. Iya. Nah, jadi gini Shirley. Kenapa kita nempel banget? Jadi gini Sir, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Singkat sekali ya, ini bukan pertanyaan ya tidak ya. Oh iya, jadi kan nggak ada iya tidak ya, cuma alhamdulillah baik kan? Oh iya kan? Oke, nggak nanya balik gitu. Oh iya, kakak apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu kan kita? Berapa lama nggak ketemu? Itu yang habis di tempat pecel ayam kan kemarin terakhir. Janjiannya pas di ketemu. Nah, oke. Itu nggak apa loh, nggak terencana kan? Jadi singkatnya gini guys, kita ketemu di tempat makan gitu dan dia bilang, aku tanya kamu kapan nggak sibuk nih, ayo main-main ke podcast kakak gitu kan. Dan akhirnya dia juga pemain film guys. Aktris. Iya kan? Apa judulnya? Tukang nolongin aja sih. Tukang nolongin, bahasanya tukang nolongin. Apa sih Senjaku Adalah Kamu? Senjaku adalah kamu. Anak indie sekali ya. Indie banget ya, indie anak senja banget ya. Oke. Nah jadi gini deh, kali ini aku mau ngobrol sama kamu di sini karena I know that you have a lot of organization. How many? I don't know, which is 1, 2, 3, maybe 7 or 8. 7 or 8? Yes. Apa aja tuh? Itu ada yang kerelawanan, ada yang ekstra kampus, intrakampus, ada yang kepemudaan juga. Jadi kamu sebenarnya intensinya tuh kemana? Aku intensinya, sekarang udah fokus ke kampus aja sama di satu yayasan. Yayasan Kepemudaan yang Yayasan Karya Suara dan Asa. Foundernya kebetulan Presma tahun 2019, Bang Indra Kurniawan Rizky ya, SPD. Oke. Iya, oke. Udah kayak gini sampai situ aja. Iya. Cepet banget sih. Sekarang di BPM juga sih Kak, baru nambah satu lagi. Apa tuh BBM? Di Badan Perwakilan Mahasiswa FBS. Perwakilan ya itu? Ya, Badan Perwakilan Mahasiswa. Yang tukang sidang-sidang orang itu. Benar banget. Ya itu tukang sidang-sidang ya, jadi jangan macam-macam ya, tiri sidang. Iya, siap. Jadi gini Charlie, kita santai aja ya. Kamu kan nggak sholat Jumat kan? Enggak. Aku tuh sedih sebenarnya. Orang beribadah kan, tapi kita nggak boleh gitu kan.
agak dark. Tapi kan perempuan tuh memang boleh sholat Jumat kan? Boleh gak sih? Enggak lah, boleh. wajibnya cowok. Iya wajib tapi boleh. Enggak tahu. Tapi ikutan bersama cowok tuh nggak boleh. Oh, enggak tahu, aku belum dapet ilmunya kan. Nanti aku searching Google ya, Kak. Oke. Nah, fine. Lalu Dan begini deh. Kok bisa gitu? You have a lot of organizations gitu. Apa sih sebenarnya yang kamu cari dari organization? aku ya. Okay. Kalau aku Can you tell me about your childhood, about the first time when you join organization? Maybe at senior high school. okay, fine. Can you take this? Oh ya, sorry sister. Actually aku udah mulai suka organisasi itu sebenarnya bukan di senior ya, but high school in junior one. Aku udah join organisasi itu dari SMP. Waktu itu dimulai dari OSIS. OSIS ya. Ada time actually aku tuh kepilih sebagai wakil ketua. Cuman posisinya adalah di sana yang sekretaris cuma cowok 2 orang. Finally aku disuruh sama ibu pembina untuk gantiin jadi sekretaris. Di sana itu kayak ambis banget loh gitu, kayak ikut semua gitu, organisasi ini ikut, yang penting aku harus aktif dong ya, aku harus dikenal orang-orang di sekolah. Itu awal aku mau masuk organisasi, biar pertama kita dikenal orang dan kita dikenal guru juga. Nyari ini ya, attention. Waktu itu masih nari attention, tapi selain attention sama popularitas, tapi aku juga mikirnya kayak biar lebih bisa kenal guru sih sebenarnya, satu tujuannya itu. Enggak gitu Bun, maksudnya kayak lebih banyak relasi sih intinya, pengen punya banyak relasi sehingga kita kemana-mana orang tuh, oh iya Shirley di sini nih dari SMA ini, SMP ini gitu. Dia awal di sana, akhirnya aku masuk pramuka juga. Pramuka jadi asbin, asisten pembina. Terus aku lewat selama junior high school di OSIS, di pramuka, dan akhirnya finally aku tamat dari OSIS. Dari kita masih stay di SMP tadi kan? SMP. Menurut kamu kamu bisa kepilih jadi ketua OSIS itu? Oh, kalau SMP aku masih jadi wakil. Kalau ketua aku di SMA. Iya, kenapa? Wakil ya? Ya kan orang kan biasanya kalau misalnya milih organisasi itu dari sekian banyak siswa gitu. Kenapa kamu jadi yang pegangin? Iya, nggak tahu sih. Maksudnya kan dari sekian banyak siswa kenapa kamu gitu? Why you? Gitu? Ini yang di high school, di senior. High. Yang senior ya? Junior. Yang junior. Aku tuh junior kan masih jadi wakil ya, tapi aku sebenarnya jadi sekretaris karena itu digeser. Kenapa aku kepilih? Aku nggak tahu, aku dapet suara banyak dari siswa. Kan kita dipilih ya, Buns. Kita dipilih, nanti ada pemilu gitu, kayak dikasih daftar nama calon gitu, dipilih gitu, kayak gitu, dan suaraku. Now we jump to the senior high school. Apa OSIS lagi? OSIS. Gini deh. Ada juga yang bilang katanya OSIS itu adalah pembantunya guru. What do you think? Actually that's true, but not actually true. Not totally true ya. Ada sometimes orang yang bilang kayak gitu. But that's true. But not actually ya. Gak totally true juga sih. Itu depends bagaimana orang mandang aja sih. Karena ketika OSIS ya memang iya benar kita bantuin guru, tapi bukan meaningnya adalah pembantu, bukan. Tapi memang kita di sana tugasnya kan adalah untuk bagaimana kita menciptakan sekolah tuh lebih baik nih kan. OSIS tuh kan dengan program-programnya banyak banget tuh, kayak misalnya debate club. Oh, ada klub-klubnya juga? Iya, ada klub. Ekstrakurikuler. Waktu aku jadi ketua OSIS dulu SMA kelas 1, aku bikin beberapa proker kayak pentas seni, terus ada klub-klubnya kayak bimbingan belajar bahasa Inggrisnya, enggak bimbingan belajar bahasa Inggris dan kayak bimbingan bahasa Inggris. Itu kan program organisasimu. Now I wanna ask you about kayak why they choose you gitu. Kenapa orang-orang tua milih kamu gitu? I don't know why. No. Kayak kamu harus kasih tahu kita dong, kayak what do you have gitu in that time gitu. Kenapa apa yang sih yang kamu punya gitu? Atau mungkin visi misi kamu mungkin memerdekakan orang-orang gitu kan, orang-orang tidak merdeka ya. Jadi apa ya, waktu itu tuh aku sebenarnya nyalonin itu memang dipaksa sih sebenarnya dari guru. Waduh, ini kan kita rencananya mau ngasih motivasi udah. Iya, maksudnya aku tuh kenapa orang-orang milih, karena mungkin
aku pandangnya adalah teman-teman tuh kebanyakan senior kan dari SMP, dan mungkin mereka udah ngeliat bahwasannya gimana kinerja yang mungkin mereka nilai bagus. Alhamdulillah seneng orang-orang dengan kinerja aku waktu SMP. Finally guruku memang merekomendasikan lagi gitu, kayak Shirley udah daftar belum, sampai nanya ke senior, Shirley udah daftar belum nih di OSIS gitu, sampai kakak tuh bilang si Shirley belum daftar juga bu gitu. Finally aku ditemuin kakak senior yang jadi oprek OSIS waktu itu. Dek daftar, kata ibu ini nyuruh gitu, namanya Bu Pit, nama ibu tuh Bu Pit ini nyuruh gitu. Halo Bu Pit, siapa tahu Bu Pit. Masya Allah. Jadi Bu Pit itu nyuruh kayak Sally harus daftar gitu. Udah 2 kali kakak tuh nemenin Sally, finally kayak ya udahlah kak daftar aja gitu kan. Akhirnya daftar, ternyata memang banyak suara Sally itu dari senior yang di SMP yang tahu sama Berarti Sally. yang tahu kinerja kamu sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya pesimis sih waktu ikutan pemilihan kemarin, karena kita tuh kayak bener-bener kampanye gitu, kampanye diri sendiri, kayak mempromosi, membranding gitu kan. Yes. Mikir kayak That's great. Agak typo ngomongnya good ya. Nah jadi gini deh. How did you brand yourself? how I did it adalah ya saya menyampaikan visi misi yang mungkin visi misinya itu yang saya udah mikirin sebelumnya, bahwasanya ini bakalan saya implementasikan gitu. Nggak terlalu banyak, tapi Ini nggak sih singkat aja. banyak kan ada visinya 2, nanti misinya banyak sampai 12 gitu. Ada yang kayak gitu. Kamu nggak Cuman tuh? Aku nggak. Why? Karena aku mikir gini ya, gimana kinerja aku tuh ketika aku terjun. Tapi Yes. ketika aku ngomong itu aku nggak mau banyak-banyak, takut ada janji yang aku lupa, sehingga itu jadinya janji palsu doang gitu. Okay, Apalagi can you tell me apa poin yang mungkin yang bisa kamu ingat, masih kamu ingat gitu? Kan ada tuh kamu pasti maju ke mimbar kan? iya maju Then mimbar. you told them about your visi misi gitu That's kan? right. Waktu tuh aku tuh mau ada satu proker yang aku bikin di sana tuh nama English Club. Nah, ya. Berarti kamu emang suka Inggris dari kecil? Ya aku suka Inggris dari SMP. Sebenarnya aku nggak suka Inggris sebenarnya SD. Iya. Iya, jadi aku baru suka Inggris tuh SMP. Finally karena I love English so much, akhirnya aku bikin English Club. Dan Itu program barunya. itu mungkin salah satu program baru juga di sana. Jadi aku bikin English Club, ada teman-teman nanti latihan debate, ada nanti dosen yang bukan dosen ya, maksudnya aku guru yang bimbing gitu. Ya gitu, terus ada beberapa lagi kayak membantu proker sebelumnya yang udah di proker, maksudnya program-program sebelumnya yang udah dijalanin oleh OSIS sebelumnya, dan juga ngelanjutin nih program-program sekolah yang program-program mahasiswa kayak kultum, benerin upacara bendera, dan ada beberapa program lainnya. Dan di tahun aku alhamdulillah kita ada perpisahan di tahun Okay. aku itu. Oke, berarti orang-orang di sekolah kamu senang sama Inggris dong. Kalau berarti itu menurut kamu itu poin kenapa they choose you? I don't think so. Mereka milih aku karena itu. Mereka milih aku karena mungkin mereka tahu kinerja di SMP. Oh, itu berarti orangnya itu aja gitu. Nope. But mostly Mostly itu, tapi nggak banyak gitu. Okay. I wanna tell you about something kayak gini. In that time, I didn't know about kayak aku bahkan nggak tertarik tentang ikut OSIS, because kayak kata tadi OSIS itu pembantu gitu. Misalnya ada acara mau sekolah mau ulang tahun gitu kan, nanti kita yang ngerjain semuanya tuh. Yang bahkan di acara sampai kelar acara pun pasti kita juga yang masih kerjakan. Lagian kan kita masih kecil juga waktu itu. Dan aku kayak sangat apalagi kebanyakan ya anak OSIS itu songong. Yes. What do you think about that? Gimana ya? Actually yang salah bukan OSISnya, tapi pribadi Yes. orangnya. Jadi kita nggak bisa nyalain OSISnya ya, tapi masing-masing orang tuh tentu punya kepribadian yang berbeda masing-masingnya. Kadang dia memang kelihatannya agak jutek, agak cuek, tapi sebenarnya dia care banget gitu. Care banget gitu kan. Kita nggak bisa nilai orang tuh langsung aja sekali 2 kali ketemu, tapi kita harus tahu orang tuh ketika kita beraktivitas bareng-bareng gitu. Karena orang tuh cuma tahu OSIS ketika OSIS ibaratnya gini ya, mereka bilang songong OSIS ketika OSIS razia. Ya masa OSIS razia ketawa-ketawa? Nggak mungkin lah. Otomatis OSIS razia orang, pasti dia tegas dong gitu. Ini tolong ikat pinggangnya, tolong kos kakinya. Pasti dia tegas gitu. Nggak mungkin dia ngerazia orang sambil bercanda. Mungkin dari perspektif itulah orang bilang OSIS songong gitu kan. Tapi itu it depends dari personnya, bukan depends dari nama OSISnya. Agree. Nah jadi gini deh, berarti aku dapat pandangan baru nih ya tentang OSIS. Soalnya aku in that time
Aku bahkan kayak nggak peduli dengan OSIS gitu. Karena aku dulu lebih ke non akademik ya. Jadi kayak apa sih itu ribet gitu. Pulangnya malam kan kalian? No, No? nggak pernah pulang malam kami. Nggak pernah. Nggak, kami dibatasi di sekolah. Nah, kalau kakak dulu deh sempat mereka tuh sampai bermalam-malam gitu di sekolah. Ya begitulah. Oke, now we skip to the now gitu. Now, Yes. okay. Tadi kan kamu bilang ada 8 organizations. Yes. Kamu ngapain aja sebenarnya waktu kita kan punya waktu 24 jam sehari. Fine, yes. How apa ya? Nggak ke situ deh, nggak how deh, tapi lebih ke ini dulu. Apa yang kamu cari sebenarnya? Apa yang ku cari ya? Oke, sorry. How old are you? How old I am? Yeah. Actually, I'm still young. I know that. I'm 21. 21. Yes. Okay. For 21, I think it's quite apa ya? Bagus banget lah tuh, untuk pengalaman sebanyak itu. Dan kamu kalau ada orang denger ini ya, orang yang di waktu SMA kayak kamu tuh bahkan apalagi kamu kelas 1 SMA udah jadi ketua OSIS gitu. Nggak semua orang punya pengalaman itu, bahkan dari 100 mungkin ada 2 cuman ya kan? Jadi dari sekian banyak organisasi itu apa yang kamu cari gitu? Yang ku cari adalah, aku tuh orangnya penasaran. Jadi ketika satu organisasi, Jadi arwah kamu, arwah penasaran. bukan arwah, maksudnya kayak ketika satu organisasi oprek tuh kayak penasaran apa sih yang bisa saya dapetin dari organisasi ini gitu, apa yang bikin beda gitu, sehingga penasaran ikutan daftar gitu, akhirnya ya berkecimpung dalam organisasi itu gitu. Tapi ada beberapa juga organisasi yang kayak udah deh kayaknya nggak daftar dulu deh, tapi ada orang yang kayak benar-benar rekomendasiin coba deh di sini, ini gini-gini loh impactnya dong, dikasih tahu gitu. Yang aku cari di organisasi itu adalah yang pertama mungkin aku cari relasi ya, nyari teman yang banyak gitu, cari lingkungan juga yang vibes positif, karena ketika kita di organisasi itu beda dengan kita dalam dunia pendidikan gitu. Organisasi itu kita lebih dibuka gitu, luas. Apanya nih? Maksudnya dibuka tuh pandangan kita dibuka luas. Tolong, pandangan kita tuh lebih dibuka luas, kayak banyak info-info penting yang sebenarnya kita dapetin di organisasi dibandingkan di dunia akademik. Such as kayak misalnya aku nih udah tamat nih, kalau misalnya aku kuliah kan udah wisuda, aku lebih cepet dapat kerjaan itu ya di organisasi, karena senior aku yang rekomendasiin aku di sana gitu. Pernah kerja? Bukan, contohnya soalnya senior yang tamat kemarin kayak gitu. Oke. Lebih banyak relasinya, yang satu mungkin mau coba pengalaman baru juga. Oke. Tadi kan udah kamu bilang pola pikir ini, soalnya ini menarik sekali. Kenapa kamu bahas ini sama kamu? Karena I can talk to someone that why is organization important. Tapi kayak kakak tuh pengen bilang ini contohnya. Nah gitu, ini contoh hidupnya orang yang ngikutin organisasi gini. Dan aku pengen kasih tahu ke adik-adik yang mungkin kan sekarang dia belajarnya belajar Learning yang online gitu. Jadi they don't know gitu. Kenapa organisasi ini penting gitu. Nah, tadi kamu bilang kan manfaatnya relasi pertama gitu. Yang kedua, apa tadi pengalaman. How about pola pikir? Iya, sebenarnya di organisasi kita juga diajak membentuk pola pikir lebih baik ya. Dimana di organisasi itu kita tidak hanya mementingkan individu, tapi di organisasi itu kita ibaratnya punya tujuan yang sama. Misalnya nih di organisasi itu punya proker ataupun punya program. Kalau aku kan sekarang di relawan juga ada ya. Nah kita tuh kayak memang benar-benar bikin satu proker yang ini bisa ngebantu banyak orang gitu. Jadi memang jadi orang yang benar-benar useful gitu dalam sebuah organisasi. Jadi kan intinya manusia gitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi masing-masing orang tuh punya tujuan dan punya prinsip untuk hidup. Jadi ketika orang yang punya prinsip seperti tadi, ya dia mencoba untuk membuat hidupnya lebih useful dengan bantu orang lain gitu. Jadi di salah satu organisasi itu mengubah pola pikir ya dengan seperti itu, dengan gimana caranya dia bisa nggak hanya memecahkan masalah pribadi, tapi dia juga bisa membantu memecahkan masalah orang lain gitu. Itu mungkin memang belajar memecahkan masalah ya. Iya, memecahkan masalah, nyusun Kalau strategi. how about troublemaker, membuat masalah. Bisa nggak dia masuk organisasi itu? Itu bisa-bisa aja sih, karena gini ya, sudut pandang orang tuh bisa berubah ketika ia bisa dipengaruhi. Gimana? Sudut pandang orang bisa berubah ketika dia bisa dipengaruhi.
ya kita pengaruhi orang tuh dengan selalu ngajak dia kepada program-program yang lebih positif, memperlihatkan bahwasanya sudut pandang Anda yang seperti ini sebenarnya bukan seperti itu loh gitu. Tapi kita nggak berhak untuk ngejudge bahwasanya lu salah gitu. Kita nggak boleh kayak gitu loh. Tapi kita bilang kalau bahwasanya ini belum terlalu benar gitu, maksudnya belum masih agak rancu deh sebenarnya kayak gini loh gitu, hal yang sebenarnya gitu. Oke. Berarti pola pikir ya. Pola pikir. Kalau katanya nih, tadi kamu bilang kan banyak manfaatnya. How about skill? What skill do you get from the organizations? Aku sekarang di salah satu yayasan Public speaking atau Yes, right, that's right. Itu public speaking kerasa banget sih, karena kita memang benar-benar kayak kita ke masyarakat, kita bertemu dengan masyarakat, terus kita audiensi dengan kayak orang-orang, teman saya kemarin kayak orang-orang dinas gitu, audiensi. Nah di sana kita melatih public speaking, gimana cara kita ngedeliver apa sih idea yang bakal kita sampaikan, yang apa yang dengan disampaikan kepala, kalimat yang bagus. dan tentunya cara kita ngomong dengan masyarakat, dengan ngomong dengan orang-orang yang kayak di kedinasan, yang di DPR itu berbeda gitu. Nah di sana kita mungkin bisa belajar gitu, bagaimana cara pola pikir kita ataupun cara kita public speaking dengan orang yang ini dan orang yang ini bisa ngatur gitu. Itu skill public speaking salah satunya yang didapetin gitu. Dan aku juga punya temen kok Kak, dia awalnya memang susah banget untuk disuruh ngomong dan speak up, tapi finally sekarang malahan dia yang lebih mudah gitu untuk speak up gitu, semenjak di yayasan kemarin, di organisasi kemarin. How about the other skill? The other skill, kalau aku yang mungkin karena aku orangnya suka meet new people ya, aku lebih kepada skill public speaking yang aku punya sih. Cuman ya mungkin problem solver sih juga bisa. Problem solver, kita kan dikasih case-nya kayak gini nih, apa sih proker yang sebaiknya kita bikin agar case ini bisa diperbaiki atau case ini bisa selesai gitu. Nah di sana kita disuruh untuk mikir nih, jadi menjadi seorang yang bisa memecahkan problem sih, jadi problem solver gitu di sana. Oke, berarti lebih ini juga ya, kayak itu kan nanti kita kerja juga bakal kayak gitu kan, menyelesaikan masalah gitu kan. Nah gini deh, from those organization you have, kira-kira semuanya sama nggak manfaatnya for you? Kalau manfaat yang sama yang aku kalau menurut aku ada satu hal yang sama dari organisasi yang aku punya, adalah di organisasi itu sama-sama menjadikan organisasi itu useful. Maksud usefulnya kayak gini, sama-sama punya program yang mana ingin menjadikan itu bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Itu mungkin kesamaannya, cuman fokusnya sama orang-orang targetan dari membersnya yang berbeda sebenarnya. Itu aja sih perbedaannya. Apa yang mereka cari di organisasi itu ya? Iya, tapi masing-masing orang tuh berbeda loh Kak, nyari organisasi itu nyari apa. Ada yang kayak misalnya dia organisasi agama nih, mau dipegang nggak? Mau pegangnya. Kalau misalnya dia organisasi agama, dia mikir kayak aku mau join ke sini karena aku biar rajin sholat, biar istiqomah. Ada yang pernah bilang kayak gitu. Tapi ada juga yang mau join ke organisasi agama tuh bilang gini, aku mau join ke sini biar ada teman untuk ngaji, biar ada yang ngingetin sholat, ada reminder agar istiqomah, ada yang gitu. Jadi mereka udah masuk ke ini ya, positive vibes, environment. Jadi intinya orang tuh milih organisasi itu ya dia mikir gimana caranya dia masuk ke sana tuh agar dia dapat impact yang positif sih sebenarnya. Tapi menurut aku kesamaan dari organisasi aku tuh tentunya karena fokusnya beda-beda ya. Mungkin bedanya pada fokusnya aja. Karena misalnya relawan fokusnya kan lebih kepada masyarakat, bencana alam dan kesehatan. Kalau program kepemudaan mungkin sama, ada juga programnya seperti itu, cuman kan dia sistemnya lebih kepada organisasi pemuda gitu. Oke. Ini deh, ini pertanyaan menarik ya. Tadi kan udah seputar organisasi ya. Kalau info lagi kan Kak dulu pertama kali masuk BEM itu, I even didn't know that kayak apa BEM itu terus big organization gitu. Are you sure? Yes. Tapi Kak juga lupa kenapa dipilih, tapi dari sana Kak belajar, jujur aja. Dulu Kak ketika di basket, I know that ketika kita punya tujuan kita harus kejar that's gitu. Habis itu Kak belajar tentang teamwork di basket itu, but I don't know that gimana kita menstrukturisasi pikiran kita, gimana kita manajemen waktu, ya kan. Nah di organisasi itu aku mulai belajar terus kayak public speaking,
gitu ya. Nah paling penting itu yang Kak pelajari di BEM itu adalah terima kasih Bang Roni, you are the best apa ya. Aku juga sama Bang Roni. Iya, aku senang banget sama Bang Roni itu. Bang Roni. Enggak ya Kak, siapa namanya pacarnya? Enggak gitu maksudnya, tapi kayak dari Bang Roni itu kita dapat figur yang paling bagus gitu. Kalau untuk kakak saat itu ya. Terus dari sana yang paling penting itu apa coba? I know how to burn myself. Kayak I know kayak nggak semua apa yang kita mau itu adalah hal-hal bagus gitu.